Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Akmal dengan NPM 233 pada video ini saya ingin presentasi tentang apa itu proyek kami, System Requirement Specification atau disingkat SRS, yaitu sistem penjualan sembako dengan kelompok beranggotakan saya, Muhammad Hussein Akmal, Muhammad Sandi Pratama, dan Nur Fatika Fadlur Rahman. Baik, sebagai pembuka, saya di sini akan menjelaskan untuk pertama-tama yaitu bab 1 yang berisi pendahuluan. Pendahuluan di sini memuat latar belakang pentingnya sistem informasi dalam dunia usaha, terutama untuk UMKM seperti toko sembako. Di sini terdapat background, masalah, alamat masalah utama pada toko SRC Rizka yang kami pakai sebagai mitra untuk kami ajak kerjasama. Masalah-masalah utama yang kami temukan pada SRC Rizka yaitu mencakupi dari pencatatan manual, stok yang tidak akurat, tidak ada juga laporan otomatis, tidak ada pemantauan real time, tidak tersedianya pembayaran digital, dan tidak adanya backup data. Tujuan dokumen ini adalah untuk merancang sistem yang mengatasi masalah-masalah tersebut dan menjadi panduan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bab 2 yaitu tentang data requirement. Data requirement menjelaskan data yang diperlukan oleh sistem nantinya, yaitu mencakup data requirement 1, data produk, kedua data stok, ketiga data transaksi, ketiga data pengguna, keempat data pengguna, kelima data pembayaran, keenam data pemasok, ketujuh data royal stock, dan yang delapan adalah data laporan. Di mana sumber-sumber data di sini tertera yaitu admin toko, sistem otomatis, kasir atau pelanggan, data pengguna sebagai admin, data pembayaran pelanggan, data pemasok admin, data royal stock sistem, data laporan sistem. Semua data ini terintegrasi dalam sistem database untuk mendukung proses bisnis nantinya. Selanjutnya, fungsi utama pada bab ketiga ini adalah bab 3 ini menjelaskan solusi yang diusulkan dalam bentuk kebutuhan fungsionalitas yang harus dipenuhi oleh sistem nantinya agar mendukung perancangan sistem ini menjadi aplikasi yang baik nantinya. Yang pertama yaitu dibutuhkannya login dan autentikasi, kedua manajemen produk dan stok, ketiga transaksi penjualan dan cetak nota, keempat pembayaran digital e-wallet, kelima transaksi dan laporan, keenam pemesanan barang via aplikasi, yang ketujuh notifikasi stok minim. Fitur ini disesuaikan dengan role admin, kasir, dan pelanggan nantinya. Pada bab 4, sistem juga membutuhkan kebutuhan non-fungsional seperti usability, yaitu antar muka sederhana dan mudah digunakan. Availability, sistem yaitu sistem aktif 24 jam. Security, yaitu autentikasi dan otorisasi agar akses pengguna terjaga aman ya. Selanjutnya yaitu performance, yaitu di mana 500 transaksi per hari dengan response time di bawah 3 detik. Portability, yaitu di mana sistem bisa diakses dalam berbagai perangkat, ponsel maupun laptop. Look and feel, di mana desain modern dan responsif agar lebih nyaman dan lebih mudah digunakan oleh para user nantinya. Maintainability dan reliability, yaitu sistem stabil dan mudah dikembangkan. Baik. Berikut adalah look and feel requirement pada rancangan yang akan kami gunakan nantinya, di mana security dan hardware di sini yang dibutuhkan demi mendukung semua kebutuhan sistem informasi penjualan sembako nantinya.
Sebagai penutup, sistem ini dirancang untuk memberikan solusi nyata bagi toko sembako dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan layanan pelanggan. Teknologi yang digunakan seperti Laravel, Flutter, dan MySQL. Oh ini deh. Teknologi yang digunakan seperti Laravel, Flutter, dan MySQL dipilih untuk mendukung stabilitas dan fleksibilitas sistem. Baik, terima kasih atas presentasi oleh saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Mas Novatika Fadroman dengan NPM 223111025. Di sini saya akan memberitahu dari bab 5 sampai bab 6. Oke, bab 5 di sini adalah sistem desain atau rancangan di sistem. Nah, untuk rancangan sistem ada beberapa. Pertama dari bab 5.1 logical design atau rancangan logika. Nah, pada tahap ini sistem akan dirancang secara konsep yang sudah dirancang yang sudah dirancang atau digambarkan dan memiliki hubungan entitas beberapa. Nah, ini beberapa 5.11 adalah nama daftar daftar, nama tabel. Nah, ada beberapa nama isi dari nama tabel tersebut. Yang pertama adalah produk. Nah, di sini deskripsinya produk itu untuk menyimpan data produk seperti nama, harga, stok, dan kategori. Yang kedua adalah stok. Dia menyimpan jumlah stok produk terkini ini dan riwayat perubahan stok. Yang ketiga, transaksi menyimpan data penjualan termasuk produk, jumlah, total, dan tanggal. Yang keempat, pengguna menyimpan data akun pengguna seperti admin, kasir, dan pelanggan. Yang kelima, pembayaran menyimpan metode dan detail pembayaran termasuk transaksi e-wallet. Yang keenam, pemasok menyimpan informasi pemasok barang. Yang ketujuh, riwayat stok menyimpan riwayat penambahan dan pengurangan stok. Yang ke-8 adalah penyimpanan ringkasan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Nah, ini adalah tabel dari isi dari logical design. Lalu ada IRD. Nah, eh, bab 5.12 adalah IRD. Kita langsung masuk gambarnya. Nah, ini ada IRD, rancangan IRD menggunakan database diagram IO sudah dirancang. Di sini ada produk, stok, transaksi, di transaksi, pengguna, pembayaran, pemasok, restock, dan riwayat stok. Oke, maka lihat di sini ada kelayakan sistem atau sistem feasibility. Oke, di bab ini bab 52.1 sistem arsip recruitment. Di sini pendekatan client server dengan arsitektur yang pertama client side, yang kedua server side, yang ketiga backup dan keamanan, yang keempat VPN. Dan selanjutnya ada UI recruitment. Yang pertama ada login, logout, change password. Selanjutnya adalah modul pemesanan pelanggan. Nah, selanjutnya data recruitment. Ini berisi tentang data dibutuhkan sistem untuk berfungsi, meliputi informasi, pengguna, produk, transaksi, dan lain-lain. Ini adalah tabel dari data login yang ada sebuah data terdiri dari ID user, username, password, dan role atau uh, pengguna lainnya. Deskripsi, yang kedua adalah deskripsi. Isi deskripsi adalah
ID unik pengguna, nama login pengguna, keterangan di transkripsi, peran pengguna. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data di sini adalah integer, integer, varchar, varchar, enum. Ini enum ini khusus admin, kasir, dan pelanggan. Ini adalah contoh. Contoh dari ID user adalah 10001, username Rizky 123, password hash garis bawah pas, role kasir. Oke, selanjutnya data karyawan tabel. Nah, untuk data karyawan tabel hampir sama. Untuk data ID, namanya ID produk, deskripsi ID unit produk, tipe data integer, contoh 001. Data kedua nama produk, deskripsinya nama produk, tipe data varchar, contoh gula 1 kilogram. Data harga, deskripsi harga satuan, tipe data desimal, contoh 1400,0. Yang adalah stok, deskripsi jumlah stok tersedia, tipe data integer, contoh 150. Itu adalah kategori, jenis produk, voucher, dan bahan produk. Nah, kalau data produk, dia fokus ke proses, input, dan output. Untuk data produk, prosesnya adalah login pengguna, inputnya username dan password, outputnya tuh dia dashboard sesuai peran atau pesan kesalahan jika gagal kayak setelah login, apakah ia berhasil atau tidak. Jika dia berhasil, dia akan masuk ke bagian admin, atau kalau dia gagal, sistemnya akan menolak dia masuk. Kedua data transaksi penjualan, nah dia inputnya pilihan produk, jumlah, metode, dan pembayaran. Metode pembayaran. Outputnya nota transaksi yang mencantumkan detail produk, total pembayaran, stok, dan status pembayaran. Selanjutnya adalah restock produk. ID produk. Untuk prosesnya restock produk, input ID produk, jumlah tambah, pemasok. Outputnya adalah stok produk diperbarui, riwayat restock dicatat dalam sistem untuk audit. 4. Laporan penjualan. Inputnya rentang tanggal, outputnya laporan dalam bentuk tabel digital dapat diunduh sebagai file PDF berisi data riwayat transaksi sesuai rentang waktu. Dan terakhir, kelima, untuk proses pemesanan pelanggan, inputnya produk, jumlah, alamat pengiriman. Outputnya riwayat pesanan ditampilkan, pelanggan menerima notifikasi status pesanan. Nah, untuk ini selanjutnya adalah input-output rekrutmen. Hampir sama dengan tabel selanjutnya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah timeline LC, SDLC. Ini dia lebih fokus ke kualitas yang harus dimiliki oleh sistem. Sebagai contoh, atribut kualitas, availability, deskripsi, sistem dapat diakses oleh pengguna 24/7, terutama pelanggan melalui aplikasi mobile. Satu adalah 5.4 deployment plan. Sistem akan deployment melalui tahapan berikut. Maksudnya dia memproses. Yang pertama ada environment setup, yang kedua database initialization, yang ketiga data testing, yang keempat go live. Terus yang kelima ini 5.5 maintenance plan. Setelah implementasi sistem akan dipelihara sebagai rencana berikut. Yang pertama backup dan ke Google Storage, ke Cloud Storage, monitoring performa server, bug fixing, dan patch dilakukan maksimal 2 kali 24 jam setelah laporan.
pembaruan berkala pada aplikasi Android, pelatihan ulang karyawan saat ada model baru atau perubahan besar. Nah, itu adalah resiko dan mitigasi. Di sini resiko dan mitigasi adalah yang pertama adalah resiko server down, dampaknya sistem tidak dapat diakses, dan mitigasinya adalah gunakan kalau server dengan SLA tinggi. Nah, ada contoh dari resiko dan mitigasi. Selanjutnya adalah bab 6 implementasi desain. Kemudian akan menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan dari sisi teknologi, struktur kode, pengujian, serta mekanisme integrasi dan penggunaan data. Nah, yang pertamanya adalah 6.1 environment setup. Pengembangan sistem dilakukan dalam lingkungan berikut dalam lingkungan. Sebagai contoh, ada komponen dan teknologi spesifikasi. Yang pertama backend server. Teknologi yang dipakai adalah Laravel PHP atau Node.js, front web, HTML, CSS3, Bootstrap, dan JavaScript. Aplikasi mobile, Flutter, atau React Native. Nah, selanjutnya ada logical design. Di sini dia menggunakan pendekatan client server berbasis cloud. Sebagai contoh, client side, admin, dan kasir mengakses via browser. Yang server side, web API RESTful untuk komunikasi dengan database dan mobile app. Yang terakhir C deployment tools. Terus Git menggunakan Git tambahan GitHub untuk versi control. Nah, selanjutnya 6.3 adalah modular implementation. Desain modular memungkinkan pertimbangan dan pengujian dilakukan secara terpisah. Tapi setiap modul berikut, tapi setiap modul berikut akan diimplementasikan sebagai bagian dari sistem. Yang pertama modul login, yang kedua modul transaksi, yang ketiga adalah modul manajemen produk dan stok. Oke, selanjutnya di sini adalah input rekrutmen, sejarah input output rekrutmen. Contohnya modul input dan output. Yang pertama adalah login, username dan password. Outputnya dashboard pengguna sesuai peran peran atau pesan kesan jika gagal login. Yang kedua transaksi penjualan. Produk dipilih jumlah metode pembayaran. Terakhir adalah nota transaksi, setelah harga, update stok. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Baik, saya Muhammad Sandi Pratama akan melanjutkan untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari sistem kami, yaitu sistem penjualan sembako. Pengembangan sistem informasi penjualan sembako ini bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh toko sembako, seperti pencatatan manual yang rawan kesalahan, pengelolaan stok yang tidak akurat, serta keterbatasan dalam pembuatan laporan dan layanan kepada pelanggan. Dengan sistem ini, proses bisnis di toko dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Sistem ini dirancang berbasis web dan mobile agar dapat digunakan oleh berbagai pihak, yaitu admin, kasir, dan pelanggan. Fitur-fitur utama yang tersedia meliputi manajemen produk, manajemen stok, transaksi penjualan, laporan penjualan, notifikasi stok minim, dan pemesanan serta pembayaran digital oleh pelanggan. Seluruh proses dirancang agar saling terhubung dan berjalan otomatis sehingga meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses pelayanan. Pelanggan juga diuntungkan karena dapat melihat stok barang secara langsung dari aplikasi, melakukan pemesanan, dan memilih metode pembayaran yang sesuai. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas dalam berbelanja, serta menyesuaikan diri dengan kebiasaan konsumen masa kini yang serba digital. Dari sisi teknis, sistem ini menggunakan teknologi yang umum dan stabil seperti PHP Laravel untuk back-end-nya, Flutter untuk aplikasi mobilenya, serta MySQL untuk basis datanya.
Sistem juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, otorisasi peran, pencatatan aktivitas sistem, dan backup data berkala untuk menjamin keamanan serta integritas data. Dengan diterapkannya sistem informasi ini, toko sembako dapat menjalankan operasional harian dengan lebih teratur, transparan, dan modern. Proses transaksi menjadi lebih mudah, laporan bisa diakses kapan saja, dan manajemen stok lebih terkontrol. Sistem ini juga dirancang untuk dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan penambahan modul pengiriman, diskon, atau integrasi dengan sistem pemasok. Secara keseluruhan, sistem informasi penjualan sembako ini memberikan manfaat nyata bagi pemilik toko maupun pelanggan. Sistem ini tidak hanya menjadi alat bantu operasional, tetapi juga sebagai langkah awal menuju transformasi digital usaha kecil dan menengah agar dapat bersaing di era teknologi saat ini. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.